untuk disalibkan, yaitu tanggal 13 Maret 2022. Dan kita juga akan menyambutnya dengan perjamuan kudus pada tanggal 13 itu. Itu yang disebut dengan pra Jumat Agung. Karena ada 4 hari Minggu akan kita mendengar tentang pemberitahuan Tuhan Yesus sendiri mengenai Ia akan diserahkan. Kita pergunakan waktu yang ada ini dengan baik, karena waktu yang lewat tidak bisa kita ambil. Kita tidak bisa panggil pulang waktu yang kita sudah jalani. Dengan demikian, manfaatkan waktu yang ada, sebab hari di mana kita hidup ini satu hari yang atau masa saat yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, bahkan hidup kita ini hanya selangkah saja dengan maut. Sekali lagi, pergunakan dengan baik. Nah, minggu hari ini adalah penyampaian saya yang berentetan beberapa minggu ini mengenal status dan tanggung jawab. Beberapa minggu sudah lewat menyangkut paut status sebagai bait Allah, status sebagai pemusik, singer, song leader, harus tahu tanggung jawabnya. Status sebagai gembala harus tahu tanggung jawabnya. Dan pagi ini saya akan menyampaikan status sebagai sidang jemaat. Kalau status kita sebagai anggota jemaat atau sebagai sidang jemaat, if our status as a church members, sebagai sidang jemaat, pertama, mari kita lihat tanggung jawab kita. Jadi sudah 4-5 minggu ini saya bicara mengenai status, pengenalan status dan pengenalan tanggung jawab. Jadi kalau status sebagai papa atau mama harus tahu tanggung jawabnya apa terhadap anak, terhadap keluarga. Itu yang sering saya sampaikan kepada kita untuk secara pragmatis kita tahu, oh begitu ya, kalau saya papa, tanggung jawab saya apa? Saya mama, saya ibu, saya ayah, tanggung jawab saya apa? Status berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau saya orang muda, status saya sebagai anak muda, tanggung jawab saya apa? Begitu. Status saya sebagai anak, tanggung jawab saya kepada orang tua seperti apa? Nah, pada pagi ini saya mengantar kita ke dalam memahami tanggung jawab. Jikalau kita punya status, if our status as a church members, sebagai anggota jemaat. Saya menyampaikan ini dengan tujuan adalah semua kita tahu tanggung jawab kita masing-masing. Pertama, submit to God, tunduk. Jadi tanggung jawabnya dari jemaat itu pertama adalah harus tunduk kepada Tuhan. Ketika kita tunduk menurut Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini tanggung jawab, sebab iblis ada di sekeliling kita. Iblis bisa bekerja lewat anak, lewat istri, lewat suami, lewat teman, lewat sahabat, lewat siapa saja. Karena iblis ada di sekitar kita, maka
kita sebagai jemaat memiliki tanggung jawab untuk mengalahkan iblis itu. Pertama kita mesti submit, kita mesti tunduk kepada Allah. Pengertian tunduk ini semua kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Tunduk bukan dalam pengertian pemahaman tubuh ini yang tunduk. Tunduk sekali lagi tidak punya pengertian tok kepada tubuh ini, hormat orang, salut orang, atau tunduk sampai kepala rata dengan tanah kepada Tuhan. Sebab banyak orang bikin begitu tapi ternyata hatinya tidak tunduk. Jadi pengertian tunduk ini menyangkut paut hati, karena catatan dalam kitab Yeremia dia bilang hati ini sumber segala sesuatu. Baik yang baik, bahkan dia menggarisbawahi bahwa sumber kejahatan. Jadi kalau penundukan diri kepada Tuhan itu hanya kelihatan pada tubuh, berlutut, cium tanah, rata dengan lantai tubuh kita, itu tidak memiliki makna 100% tunduk. Tapi kalau hati kita tunduk, meskipun mungkin kita tidak berlutut dan tidak tiarap sampai di tanah, itu yang memberikan kita otoritas. Itu yang memberikan kita wewenang dan wibawa untuk bisa lawan setan yang ada di sekitar kita. Kita jangan berpikir seperti orang-orang kafir berpikir. Setan ada di pohon besar di sana, setan ada di kuburan, setan ada di tempat orang mati terbunuh di sana, ada di batu besar di sana. Jangan Anda berpikir dengan pola pikir orang kafir. Setan ada di mana-mana, bahkan sekarang ada di sini. Karena dia akan bekerja terus untuk bisa menaklukkan orang percaya. Kenapa saya bilang setan ada di sini? Sebenarnya kita semua tahu, ketika mendengar firman Tuhan dan tidak fokus, setan sedang bekerja untuk supaya saudara dan saya tidak fokus. Setan membuat Anda tiba-tiba firman Allah disampaikan, ingat HP sedang notification, sedang membuat pemberitahuan. Lalu saudara buru-buru angkat, lalu firman Tuhan lewat begitu saja, tidak tertancap ke dalam otak, hati, dan pikiran kita. Jadi setan ada di sini. Tentu saudara akan berkata, masa kita semua berdoa, bersekutu menyembah Tuhan, masa setan ada di sini? Penyembahan kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan, submit kita, tunduknya kita kepada Tuhan dari hati yang penuh, tidak bermakna bahwa setan tidak ada di sini. Dia ada, hanya kalau kita melakukan itu dia tidak berdaya. Kita masih ingat catatan dalam kitab Ayub. Kita ini kan bukan sorga, tapi setan bisa pergi ke sorga untuk bisa buat tawar menawar dengan Tuhan Allah menyangkut paut Ayub. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan waktu sebagai jemaat. Kalau kita mau menang dan menaklukkannya hanya dengan tunduk kepada Tuhan, artinya dengar-dengaran kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan. Sebab selama kita tidak fokus dan tidak terarah, kita tidak memenuhi makna tunduk, submission, penaklukan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa lawan iblis. Ini tanggung jawab jemaat. Saya sudah khotbah beberapa minggu tentang status setiap kita. Sampai kepada status gembala dalam makna universal dan
dalam makna individu yang memimpin sebuah persekutuan atau jemaat. Dan hari ini kita status sebagai jemaat. Kita tidak bisa main-main, kita punya tanggung jawab. Menaklukkan iblis bukan berarti iblis jauh dari kita. Dia ada di sekeliling kita. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, dia tidak berdaya. Tapi waktu kita tidak tunduk, tidak fokus, dia punya otoritas akan menguasai kita. Anda bayangkan saja, Anda berdoa, kita berdoa, jemaat berdoa, tiba-tiba kita tidak tahu tadi kita omong apa. Kita lupa. Bisa-bisa kita berdoa, lalu hilang tiba-tiba, kita ngantuk atau kita tidak fokus lagi. Lalu baru beberapa detik kita sadar bahwa, nah saya sudah berdoa sampai di mana? Baca-baca Alkitab, tiba-tiba bisa putus saja dalam pembacaan itu, lalu bingung. Sudah baca sampai di mana? Jadi tanggung jawab daripada sidang jemaat itu, ketika dia tahu bahwa saya punya status sidang jemaat, ternyata saya punya tanggung jawab mesti tunduk kepada Tuhan. Kenapa harus tunduk? Karena setan ada di sekitar kita di mana-mana. Kadang-kadang orang berpikir bahwa di gereja tidak ada setan. Siapa bilang? Sorga saja setan pergi. Kitab Ayub berapa kali setan pergi? Kalau saudara baca, 2 kali kan setan masuk surga. Pergi omong-omong dengan Tuhan Allah. Apalagi gereja kita yang ada di bumi ini. Apa memang setan tidak ada di sini? Ada di sini. Kita jujur saja. Waktu kita sedang berdoa atau kita sedang dengar firman Tuhan atau kita sedang nyanyi, sering setan intervensi. Untuk kita berhenti menyanyi. Untuk kita kritisi nyanyian itu. Kita dengar-dengar khotbah, tiba-tiba setan intervensi dan bisa kritisi diam-diam apa yang dikhotbahkan. Itu membuktikan bahwa setan ada di sekitar kita. Itu yang pertama, tanggung jawab kita. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab tunduk kepada Tuhan, kita tidak bisa lawan setan yang setiap hari, setiap saat, setiap detik, dia tidak pernah tidur, ada di sekitar kita. Ada di dalam ruang ibadah, ada di rumah kita, ada di ruang lingkup kita, ada di pasar, ada di jalan, ada di bemo, ada di angkot, ada di pesawat terbang, ada di mana-mana saja. Dan yang kedua, kita mesti tahu bahwa tanggung jawab kita, status kita sebagai jemaat, tanggung jawab kita. Kalau kita sudah tunduk kepada Tuhan dan lawan setan, saya baca Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, sidang jemaat, anggota jemaat, members of the church, congregation, anggota jemaat, jemaatku, my congregation, my members in church. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini tanggung jawab. God give to you keys. Di dalam bahasa Inggris dia tidak bilang key, tapi dia bilang keys. Kalau key artinya kunci saja satu. Tapi dalam bahasa Inggris sesuai bahasa asli Alkitab dia bilang kunci-kunci kerajaan Allah. Jadi kita ini punya tanggung jawab pemegang kunci. Kunci untuk menyampaikan keselamatan, kunci untuk menyatakan kekudusan, kunci untuk menyatakan berkat,
kunci untuk menyatakan kutuk, kunci untuk mengatakan kelepasan, kunci untuk mengatakan pembebasan, kemerdekaan, kunci untuk menyatakan kemurahan, kasih karunia, rahmat, blessing to every people. Kita punya tanggung jawab pemegang kunci. Penentu. Kalau saudara pegang kunci rumah, saudara tidak buka itu kunci rumah, anakmu tidak bisa masuk. Suamimu tidak bisa masuk, istrimu tidak bisa masuk, papa dan mamamu tidak bisa masuk rumah. Itu tanggung jawab pegang kunci. Kalau saudara tidak membuka pintu anugerah, pintu rahmat, pintu kasih setia, anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah, itu tidak terbuka. Nah, itu bisa terjadi ketika Yakobus pasal 4 ayat 7 bagian pertama, sidang jemaat melakukan apa yang disebut submit to the Lord. Ketika kita sudah tunduk kepada Tuhan, maka dengan sendiri Satan will flee from your presence. Iblis akan pergi. Sehingga kita menjadi orang yang mendatangkan berkat. Kita menjadi orang yang mendatangkan kemuliaan. Kita menjadi orang yang punya tanggung jawab mendatangkan kelepasan yang dari pihak Tuhan. Mendatangkan jalan kepada orang. Tidak menutup jalan. Karena dia bilang, kalau engkau tutup, tertutup. Kalau engkau buka, akan terbuka. Kalau engkau lepaskan, akan lepas. Kalau engkau tidak lepaskan, tidak lepas. Tanggung jawab kita besar. Jadi kadang-kadang jemaat hanya berpikir, oh yang bisa usir setan, yang bisa lepaskan kuasa kegelapan dari anak saya pendeta, penginjil besar, hamba Tuhan dari luar negeri, hamba Tuhan yang bikin mujizat sana sini. Tidak. Kalau kita sidang jemaat, kita mesti tahu tanggung jawab kita. In your hand have keys. Di dalam tanganmu ada kunci-kunci. Di tangan kita ada kunci berkat. Ketika kita tidak melakukannya, melaksanakan sebagai tanggung jawab kita, ya kita jadi melarat lah. Sama seperti ayat ini bilang, kalau kunci itu mengikat, maka terikat. Kalau kunci itu dibukakan, terbuka. Kalau diikat ke dalam kutuk dan kemiskinan, kita akan tetap seperti itu. Tapi dibuka dengan berkat dan rahmat karena tunduk kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Itu yang kedua. Tanggung jawab kita. Ternyata kita ini diberikan kunci untuk buka kutuk, untuk buka berkat, untuk buka keselamatan, untuk tutup keselamatan, untuk buka rahmat, untuk kunci rahmat, untuk buka kasih karunia, untuk tutup kasih karunia. Jadi kita ini penentu, tanggung jawab kita ini penentu. Jadi dalam gereja ini bisa jadi berkat, kita penentu, jemaat penentu. Minggu yang lalu sudah disampaikan pendeta penentu, gembala penentu secara universal. Kita jemaat yang dikasih label the leading church penentu. Jadi tingkah laku, perilaku, aksi kita, tindakan kita, tutur bicara kita semua penentu. Sebab kunci-kunci ada di tangan kita. Yang ketiga, status. If your status as the members of the church, jikalau status saudara adalah anggota jemaat, yang ketiga, kita punya tanggung jawab.
Kita baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu, ini jemaat-jemaat yang mengalami tekanan di Yerusalem, mereka tersebar kemana-mana. Menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab jemaat. Bukan tanggung jawab pendeta saja. Bukan tanggung jawab gembala saja. Sebab kalau kita membaca The Great Commission, perintah agung yang ada di dalam Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Kalau kita baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Perintah itu bila dilihat, oh ini buat 12 murid. Tapi penyampaian itu bukan saja didengar oleh 12 murid. Sampai hari ini kita semua dengar. Berarti semua kita adalah punya tanggung jawab memberitakan Injil. Apakah kita harus memberitakan Injil seperti yang berlaku dalam KPR 8 ini dulu? Yaitu mengalami tekanan, pressure, mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam larangan dan hambatan seperti yang terjadi bagi jemaat gereja mula-mula, baru mereka keluar kabar Injil. Saya pikir itu bisa terjadi kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Penderitaan akan datang, larangan akan datang, baru kita ingat bahwa kita belum melakukan pemberitaan firman Allah. Lalu kita lakukan, sebab yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dia bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan seterusnya ke ujung-ujung bumi. Tapi kemungkinan waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka belum bergerak terus kemana-mana. Lalu akhirnya kesukaran datang, baru mereka bergerak kemana-mana. Sekarang kita tidak perlu tunggu kesukaran datang baru kita melaksanakan tanggung jawab kita, memberitakan Injil. Jadi sidang jemaat, Anda pemilik kios, pemilik toko, pemilik warung, pemilik restoran, penginapan, pekerja sebagai pegawai swasta, sebagai pegawai negeri, sebagai pembantu rumah tangga, kuli, tukang, dan pemilik daripada salon dan macam-macam bidang usaha. Ingat, we are the members of the church. We must know our responsibility. Kita tahu status kita sebagai sidang jemaat dan kita harus tahu tanggung jawab kita. Selama kita tidak tahu tanggung jawab kita dan tidak melaksanakannya, maka itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 tadi. Kita tidak submit kepada Tuhan. Kita tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka kita tidak bisa lawan setan. Kita tidak bisa bersaksi. Kita tidak bisa menjadi orang yang memegang kunci-kunci kerajaan Allah. Pertama Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil. Ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku
jika aku tidak memberitakan Injil. Ini tanggung jawab kita. Kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita, kita jangan berpikir bahwa karena kita tidak kabar Injil ke pasar, kita tidak kabar Injil ke tempat kerja kita tidak kabar Injil ke tempat orang kafir, lalu kita berpandangan dan berpola pikir bahwa kasihan nanti mereka susah. Baca baik-baik ayat ini, tanggung jawab kita. Kalau tidak memberitakan Injil, bukan orang yang tidak mendengarkan Injil itu celaka lebih dahulu. Tapi Rasul Paulus bilang, celakalah aku. Yang dahulu celaka saya, bukan mereka. Maka itu kalau orang penuh dengan Roh Kudus, Anda lihat susah dilarang untuk dia kabar Injil. Susah dilarang untuk dia tidak usah pergi ke tempat berbahaya. Karena roh itu mengingatkan dia yang celaka. Bukan itu orang di sana yang belum dengar firman Tuhan dahulu. Tapi yang tidak melakukan tanggung jawab memberitakan Injil. Sehingga dia bilang celaka. Curse unto my life when I cannot speak gospel to anybody. Celakalah bagi saya kalau saya tidak bicara Injil kepada seseorang, kepada orang lain. Ini tanggung jawab. Dengan demikian saudara dan gembala bisa bergandengan tangan karena tiap-tiap memahami status dan tanggung jawabnya. Dan sebelum Tuhan Yesus datang akan banyak orang diselamatkan. Dan yang keempat, sebagai yang terakhir, kalau kita tahu tanggung jawab status kita, if we know our status as a members of the church. Ini Ibrani 10 ayat 25 dia bilang, tanggung jawabnya adalah tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi semangat ibadahnya bersama-sama, bersekutu bersama-sama itu tinggi. Karena itu tanggung jawab sebagai jemaat. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini yang keempat, yang terakhir. Jadi kalau kita bilang, malas bersekutu, malas beribadah, malas kumpul sama-sama untuk memuliakan Tuhan, maka kita tidak tahu tanggung jawab kita. Sekali lagi, if we know our status as a members of the church, jikalau kita tahu status kita sebagai anggota jemaat, fourth, that is fellowship, gather together. Yang keempat adalah persekutuan, berkumpul bersama-sama adalah tanggung jawab kita. Pengertian berkumpul bersama-sama di dalam ibadah itu diikuti dengan apa? Bisa kita saling mendoakan, kita saling menasihati, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, kita saling menopang, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Marilah kita paham tanggung jawab kita sebagai jemaat dan status kita sebagai jemaat dan tanggung jawab kita sebagai jemaat. Mari kita bangkit berdiri. We must declare our existence according to the status we have as our responsibility. Jadi kita mesti buktikan, nyatakan eksistensi kita
sesuai dengan status masing-masing. Sebagai bait Allah, statusnya, tanggung jawabnya apa ya? Di dalam bait Allah ada penyembahan, ada doa. Di dalam bait Allah, ada salib, ada pikul salib, ada saling menopang. Status saya sebagai pemusik, singer, song leader, melakukan sesuatu yang harus dituntun oleh Roh Kudus, berserah kepada Tuhan. Tanggung jawab kita menjadi contoh, menjadi kesaksian. Sebagai gembala juga demikian. Sebagai jemaat baru saja kita dengar. Mari kami tunduk sejenak. Singer song leader akan nyanyikan nyanyian, sepanjang hidupku kau setia. Kita hanya singer song leader nyanyikan core itu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kami nyanyi dari awal. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terlari, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Number one, yang pertama, tunduk kepada Tuhan. Submit to the Lord. Number two, we know that God give power to us. Yang kedua, harus tahu Tuhan memberikan wewenang dan kuasa kepada kita. Dan yang ketiga, our responsibility, tanggung jawab kita adalah pekerjaan misi. Third is doing mission, pekerjaan misi. Dan yang keempat, fourth, that's fellowship, yaitu punya tanggung jawab sebagai orang, sebagai jemaat, adalah persekutuan bersama yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita mendengar tanggung jawab sebagai jemaat, lalu Anda akan berkata, jemaat akan berkata, Tuhan tolong supaya saya mengetahui dan melaksanakan dengan baik tanggung jawab saya. Tunduk. Yang berikut, memahami otoritas, wewenang, kuasa yang diberikan. Dan yang ketiga, tanggung jawab melaksanakan misi. Dan yang keempat, tanggung jawab beribadah, bersekutu bersama-sama. Sehingga kita tidak menjadi lemah, melainkan kita kokoh dan kuat sampai Yesus datang. Kalau kita mau berdoa untuk 4 hal itu berlaku dalam diri kita sebagai tanggung jawab jemaat, Bapak Ibu boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai pemuda, pemudi, aktivis gereja yang ada dalam jemaat ini, dan kami semua, kami tahu tanggung jawab kami. Tanggung jawab pertama adalah kami lawan iblis yang ada di sekeliling kami dengan tunduk kepadamu. Yang kedua, kami punya tanggung jawab adalah pemegang kunci-kunci untuk melepaskan, membebaskan, memerdekakan, mengampuni, dan memberkati. Tanggung jawab kami memegang kunci-kunci ini biar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, selagi masih ada waktu dan napas, kami akan memberitakan firman Allah. Karena itu tanggung jawab kami, pekerjaan misi. Kami akan berkorban bagi pekerjaan misi. Kami akan memberi bagi pekerjaan misi. Entah itu memberi dengan menyampaikan firman Tuhan, atau dengan harta, dengan doa kami. Dan yang terakhir, kami tidak akan meninggalkan persekutuan bersama-sama, ibadah bersama-sama. Karena ini tanggung jawab kami. Berikan kami gairah yang tinggi untuk hal-hal ini Tuhan. Materaikan kebenaran ini dalam hidup kami. Dan hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Gairahkan kami semua untuk 4 hal penting ini sebagai tanggung jawab kami. Sehingga akan bersama gembala dapat menolong banyak orang, dapat membawa banyak orang kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan kami,
Tolong kami semua. Kami khusus berdoa Tuhan, supaya biar hidup kami terus menjadi hidup yang berkemenangan. Berkati anak cucu kami, berkati rumah tangga kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Mari kami berikan sanjungan.